Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Taranita Kusuma Dewi selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur UIN Malang dan juga sekaligus sebagai dosen pembimbing saya. Yang saya hormati kepada Ibu Ana Ziyadatul Husna sebagai dosen pengampu mata kuliah Penelitian Arsitektur, dan yang saya hormati pula kepada Bapak Ibu dosen penguji. Saya Muhammad Rizal Farudin, NIM 1866001. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai seminar proposal desain saya, yaitu Bromo Tourism Hub yang berada di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tepatnya berada di Desa Gubuk Laka. Potensi Kabupaten Malang sebagai destinasi wisata sangatlah komplit. Terdapat berbagai macam wisata yang ada di Kabupaten Malang, mulai dari wisata budaya atau heritage, wisata alam mulai dari gunung, laut, hingga perkebunan dan persawahan, serta peninggalan sejarah. Hal ini sangatlah menarik wisatawan untuk berliburan ke Malang, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Tujuan wisata yang paling banyak menarik wisatawan dan turis asing adalah kawasan Bromo Tengger Semeru yang berada di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kecamatan Poncokusumo layak menjadi destinasi wisata nasional karena potensi alamnya yang indah serta strategis, karena berada di lereng Gunung Bromo yang sudah terkenal sebagai destinasi wisata internasional. Selain itu, destinasi wisata di Kecamatan Poncokusumo juga terus berkembang dan semakin banyak. Banyaknya objek wisata yang penuh daya tarik ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah setempat untuk mengelolanya. Hal ini memungkinkan sekali untuk dipadunya pertumbuhan dan pengembangan wilayah Poncokusumo yang berbasis pada pariwisata. Namun pada kenyataannya, potensi pariwisata yang ada di Poncokusumo ini masih belum dikelola secara optimal. Hal ini berdampak pada kunjungan para wisatawan. Kondisi pariwisata yang ada di Poncokusumo hanya menyediakan fasilitas informasi wisata saja, sedangkan untuk sarana yang dapat menunjang kegiatan wisatawan masih belum lengkap, seperti transportasi menuju objek wisata, sarana akomodasi penginapan, tour guide, dan juga travel adventure. Berdasarkan isu yang telah dipaparkan sebelumnya, maka salah satu fasilitas pendukung yang dapat dipilih untuk mengatasi isu tersebut yaitu dengan menyediakan tourism hub. Dengan adanya tourism hub, maka akan memperkuat sektor pariwisata dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk mengunjungi Poncokusumo, terutama bagi para wisatawan yang hendak menuju ke wisata Bromo Tengger Semeru agar mereka memilih lewat jalur Poncokusumo, Kabupaten Malang. Selanjutnya adalah pendekatan desain. Karena lokasi geografis Kecamatan Poncokusumo berada di area pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi alam dan view terhadap alam yang sangatlah bagus, serta keaslian dari alamnya yang masih terjaga, maka pendekatannya sesuai untuk diterapkan dalam perancangan tourism hub ini adalah Green Architecture. US Green Building Council mengkualifikasikan prinsip pendekatan Green Architecture diantaranya pembangunan yang berkelanjutan, hemat energi, memanfaatkan kondisi dan energi alami, respect for site, dan respect for user. Pendekatan ini sangatlah cocok untuk diterapkan agar dapat melestarikan alam dan memaksimalkan potensi alam. Selanjutnya adalah tujuan desain. Adapun tujuan yang terdapat pada perencanaan Bromo Tourism Hub ini adalah yang pertama, menghasilkan rancangan tourism hub yang difungsikan sebagai sarana promosi dan informasi wisata yang ditunjang dengan fungsi akomodasi. Yang kedua adalah menerapkan pendekatan green architecture dan integrasi keislaman tentang konsep perencanaan tata ruang dalam rancangan tourism hub. Selanjutnya adalah kriteria desain. Yang pertama adalah objek, di mana terdapat penginapan, pusat oleh-oleh, rekreasi, ruang publik, dan area terbuka hijau. Yang kedua adalah kriteria pendekatan desain, yaitu ada bangunan yang ramah lingkungan, bangunan yang menyatu dengan alam, bangunan yang memanfaatkan pencahayaan alami dengan memperbanyak bukaan, dan juga memperbanyak vegetasi alami dalam bangunan. Selanjutnya yaitu integrasi keislaman desain. Konsep perencanaan tata ruang di dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Furqan ayat 48-49 yang memiliki penjelasan sebagai berikut, adalah bahwa manusia haruslah selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga, kita rawat, dan juga kita lestarikan. Selanjutnya yaitu referensi pendekatan desain dengan prinsip arsitektur hijau atau green architecture. Menurut Brenda dan Robert Fell tahun 1991, Green Architecture Design for Sustainable Future
mengungkapkan bahwa arsitektur hijau memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah conserving energy, yang kedua adalah working with climate, yang ketiga adalah respect for site, yang keempat adalah respect for user, yang kelima adalah respect for culture, yang keenam adalah limiting new resource, dan yang ketujuh adalah holistic. Selanjutnya adalah studi preseden. Yang pertama adalah saya mengambil Tourism Information Center, di mana lokasinya berada di Ponta Negra, Brazil, di mana arsiteknya sendiri adalah Laurentros Arsitektur. Bangunan ini merupakan pusat informasi turis yang berupa pavilion kecil yang terletak di Taman Umum Utama Manaus di tepi Sungai Negro, Taman Ponta Negra. Kemudian, penggunaan material kaca memberi kesan terbuka dan membuat wisatawan menjadi mudah jika ingin berinteraksi dengan petugas. Salah satu kelemahan dari bangunan ini yakni tidak adanya papan informasi atau penanda sehingga wisatawan mungkin tidak akan langsung tahu bahwa bangunan tersebut merupakan pusat informasi bagi wisatawan. Yang kedua adalah Ulaman Retreat yang berada di Bali, Indonesia, dengan arsiteknya adalah Inspiral Architecture and Design Studio. Penggabungan dengan alam telah menjadi yang terdepan dalam pendekatan desain dari arsitek ini. Kemudian, menggunakan bahan-bahan yang ditemukan langsung di lokasi dan lokasi terdekat. Oleh karena itu, memungkinkan resource menjadi nol karbon sepenuhnya. Yang ketiga adalah sebagian besar material yang digunakan merupakan material alami berupa bambu dan kayu. Kemudian kombinasi antara material alami dan unsur modern dari perabot memberikan kesan yang sederhana namun tetap terlihat modern dan membuat suasana yang nyaman bagi para wisatawan yang berkunjung. Yang ketiga adalah Samos Cafe dan pusat oleh-oleh. Terletak di Belitung, Indonesia. Arsiteknya adalah Dotland Shapes. Samos menghadirkan konsep one-stop service bagi turis yang sedang berlibur di Belitung dengan menghadirkan area belanja dan area ngopi dan juga nyantai. Kemudian, penggunaan vegetasi buatan berupa tanaman artifisial membuat kesan tropis yang menunjang konsep dari bangunan tersebut yakni tropical. Namun akan lebih maksimal lagi jika menggunakan bangunan atau maksud saya menggunakan vegetasi yang asli. Selanjutnya adalah kelebihannya yaitu pusat oleh-oleh yang digabungkan dengan kafe membuat pengunjung lebih santai dan juga nyaman. Selanjutnya adalah data kawasan. Luas Kecamatan Poncokusumo adalah 20.632 hektar. Sebagian besar penduduk Poncokusumo bekerja sebagai petani. Kecamatan Poncokusumo sendiri mempunyai 17 desa dan jumlah penduduknya sebanyak 93.153 jiwa. Kecamatan ini berada di ketinggian 1.200 sampai 1.400 mdpl dan terletak di kaki Gunung Semeru. Batas wilayah Kecamatan Poncokusumo pada sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Tajinan, batas utara berbatasan dengan Kecamatan Tumpang, batas timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo atau Kabupaten Lumajang, dan batas selatan berbatasan dengan Kecamatan Wajak. Selanjutnya adalah data tapak. Lokasi tapak berada di Desa Gubuk Lagah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dengan memiliki ukuran tapak yaitu luas tapak 1,14 hektar, kemudian keliling tapak adalah 412,53 meter. Selanjutnya adalah batas-batas tapak. Batas selatan merupakan Jalan Raya Gubuk Lagah, batas barat adalah rest area, batas utara dan batas timur adalah kebun milik warga. Yang selanjutnya adalah aksesibilitas tapak, di mana tapak dapat diakses dengan satu jalur yaitu melewati Jalan Raya Gubuk Lagah dan dapat ditempuh melalui Tumpang atau Poncokusumo. Selanjutnya yaitu topografi. Berdasarkan RPIJM Kabupaten Malang, kondisi topografi di kawasan site memiliki kelerengan di atas 40% dan kondisi site yang berada di kawasan pegunungan membuat site berkontur dengan kemiringan yang sedang. Selanjutnya adalah tagline. Tagline yang saya pilih di sini adalah Inspiring Nature and Culture, di mana makna dari tagline tersebut adalah alam dan budaya yang menginspirasi. Artinya, dalam perancangan promo tourism hub ini, segala aspek yang ada terinspirasi dari alam dan budaya setempat. Untuk penerapan tagline, yaitu pada orientasi bangunan, bentuk bangunan, material bangunan, dan juga interior bangunan. Selanjutnya adalah konsep, di mana pada perancangan ini saya mengambil konsep yaitu Promote Nature and Culture. Konsep tersebut memiliki makna alam dan budaya Bromo. Dalam hal ini adalah kebudayaan masyarakat Bromo Tengger Semeru.
Unsur alam dan budaya Bromo akan menjadi ciri khas dalam perancangan Bromo Tourism Hub. Latar belakang pemilihan konsep Bromo Nature and Culture ini yakni prinsip pendekatan green arsitektur, kemudian Bromo Tengger Semeru, kemudian inspiring nature, kemudian inspiring culture, dan integrasi keislaman. Sedangkan untuk penerapan konsepnya sendiri yaitu terdapat pada aspek bentuk, aspek ruang, aspek material, dan juga aspek pencahayaan. Yang pertama adalah aspek bentuk, yakni filosofi bangunan menyerupai rumah adat suku Tengger yaitu rumah Joglo, dengan bentuk atap merupakan perwujudan dari aspek pendekatan yakni respect for site dan konsep yakni inspiring nature. Selanjutnya yaitu aspek ruang, di mana ruang terbuka untuk memaksimalkan potensi alam ini sangat kita tonjolkan. Kemudian adalah aspek material, di mana penggunaan material alami yang dikombinasikan dengan beton sebagai struktur dan penggunaan bambu, kayu, dan batu alam yang diekspos. Yang terakhir adalah aspek material, di mana kita memanfaatkan pencahayaan alami dengan banyak bukaan dan menggunakan alat-alat tradisional setempat sebagai pencahayaan buatan sekaligus hiasan. Sekian presentasi mengenai Bromo Tourism Hub yang merupakan proposal desain saya. Apabila terdapat kekurangannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.